Dan aku bertanya, mengapa kesabaran harus lekat dengan nafas? Bisakah kami istirahat sejenak dari ujianmu? Mengapa rasanya ujian dan nafas hanya berganti ritme dalam detik yang sama? Sukahkah kau menguji kami? Kami hidup hanya melewati satu demi satu ujian sampai kami menutup mata. Lalu aku bertanya, sukahkah kau menguji kami? Bolehkah kami mencintai sesuatu? Mengapa cinta dan ujian seperti teman sejawat? Di mana letak kami mencintai sesuatu? Disitulah radar ujian bekerja. Kami mencintai anak-anak kami dengan sangat, lalu kau mengujinya dengan itu. Kami mencintai suami kami dengan sangat, lalu kau mengambil cinta mereka dari kami. Kami mencintai harta kami, lalu mengapa harta itu yang menghantam kebahagiaan kami? Kami sangat mencintai kesehatan kami, lalu kau buat kami sakit, bahkan terkadang tanpa sebab. Kami mencintai karir kami, lalu karir itu yang merampas semua kebahagiaan keluarga kami. Kami mencintai nama baik kami, lalu ribuan fitnah, hasut, dan dengki menyerang kami. Kami mencintai popularitas, lalu itulah pemicu terbesar depresi kami. Kami mencintai orang tua kami, baru melihat senyum mereka tadi pagi, lalu kau mengambilnya malam hari. Lalu kau bilang sabar. Sungguh, sebuah kata yang kau sebut lebih dari 90 tempat dalam kalammu. Ketika pukulan pertama ujian mengenai kami menolak kau uji. Maaf, hidup kami tak menerima ujian. Seketika kami menjadi tawanan kebodohan, sama seperti berkata, maaf, kami tak menerima tawaran syurga. Kami tak butuh syurga. Kami hanya mau bahagia di dunia. Karena dunia saat ini dan akhirat kami tak begitu yakin. Ketika ujian merambah, lalu orang berkata, sabarlah. Seolah-olah kata-kata itu bagai lelucon, dan aku tak butuh kata-kata itu. Aku tahu aku harus bersabar. Kami hanya sedang kehilangan keimanan kami, maka kata sabar bagai badut yang tak lucu sedang menghibur. Bantu temukan keimanan kami terlebih dahulu agar kami bisa faham tentang sabar. Kami bukan tak suka diuji, kami hanya sedang tak punya iman. Ribuan kajian menyapa tentang sabar. Otakku tak juga bisa mencerna ketika ujian itu datang. Aku sudah faham, sangat faham, bahkan hafal hadisnya. Lalu ilmu itu menguap bagai air yang tertempa terik matahari, musnah. Karena manusia bersifat oportunis, mau syurga tapi tak menyukai penyebab syurga. Ironi yang terlucu, kita harus merubah cara pikir kita bahwa ujian itu menyenangkan. Ujian itu sapaan cinta. Ujian itu rindu yang membuncah antara Tuhan dan hambanya. Ujian itu sumber pahala tanpa batas yang tidak akan kau temukan dari amal yang lain. Dan Allah adalah tim kita ketika kita bersabar. Sabar adalah kau memiliki 5.000 malaikat yang memakai tanda tanpa kau bayar sepersen pun menjadi milikmu. Sabar adalah ketika detikmu menjadi bernilai emas permata penuh keberkahan yang sempurna tanpa cacat. Mengapa? Karena kau sedang takluk dengan Tuhanmu. Sabar itu takluk, membuktikan kau bukan hamba yang penuh penyangkalan. Inilah definisi iman ketika kau ditaklukkan Tuhanmu dan Tuhanmu bisa berbuat apa saja denganmu.
Jangan pernah mengaku beriman jika kau masih terseok dengan penyangkalan ketika diuji. Kau menolak sabar. Kau masih merasakan perih padahal sabar adalah keindahan. Ya Allah, fahamkan kami untuk menikmati rasa sabar. Maafkan hawa nafsu kami yang menolak sabar. Kami tak butuh sabar, hidup kami baik-baik saja tanpa ujian. Ketahuilah, ujian terbesar dalam hidup adalah tak memiliki ujian. Itu perangkap yang paling berbahaya dalam hidup. Kau dibiarkan sesat, tertawa terbahak-bahak melewati senang satu demi senang lainnya, pesta demi pesta lainnya tanpa makna, lalu selamanya menjadi peminum bara karena datang tanpa amal. Sabar tidak hanya tentang pedih, tapi ketika kau melangkahkan kakimu di sepertiga malammu, itu sabar. Kau menahan marahmu, itu sabar. Kita lapang dada dari bencana, itu sabar. Kau membuka lembar Al-Quran, itu sabar. Kau menggunakan kekayaanmu untuk kebaikan, itu sabar. Kau tidak mengikuti hawa nafsu, itu sabar. Menanti cintamu di ujung jalan, juga sabar. Karena tentang iman, semua adalah kesabaran. Kau tahu apa esensi sabar? Bahwa kau tidak mencintai dunia, karena sabar adalah keputusan. Kita memutuskan dengan diri kita sendiri untuk bersabar dengan ujian Allah. Maka dirimu, pikiranmu, otakmu, daya tahanmu bekerja sama untuk melawan hawa nafsu. Karena ketika ujian datang, yang terjadi adalah perlawanan antara iman dan hawa nafsu. Ketika imanmu kalah, maka dirimu tidak bisa melawan dan melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu, maka kau tidak bisa sabar. Jika kau selalu menang, maka kau akan masuk dalam makam ridho. Semua terasa ringan, karena kau memang tak pernah merasa memiliki apapun. Kau hanya perlu sedikit adaptasi sebentar. Bagi orang yang beberes akibat badai datang, tapi kau ringan melangkah. Percayalah, sabar atas perih, semua mukmin pun bisa. Namun sabar atas kesenangan hanya bisa dilewati oleh orang yang sidik. Dan nyatanya kita hanyalah mukmin biasa. Lalu kau menolak sabar. Jika hidup adalah ujian dan kau menolak sabar, artinya kau menolak surga dengan gagah.